Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa? Ya karena kita siarannya tidak live, jadi Anda bisa melihat di hari apapun. Salam sehat buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua, dan semua saya rangkum dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Cyber TV terus eksis. Niatnya cuma satu, saluran pemersatu bangsa. Sekaligus, acara ini adalah Indonesia Leaders Club, sebuah ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Mungkin masa depannya masih lama, karena dengar-dengar sih 3 periode, dengar-dengar. Tapi kita jadi masih lama, tapi apapun mesti kita persiapkan, ya. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, kejahatan banyak sekali sumbernya. Belum lama ini kita dengar satu kejahatan yang dilakukan, kalau saya bilangnya orang gila. Kita kan mesti adil. Ada yang menyerang satu tempat ibadah, kita sebut orang gila. Ada lagi yang menyerang tempat ibadah lain, tiba-tiba disebut teroris, gitu kan. Kalau saya menyebutnya semua orang gila. Dan semua bentuk kejahatan. Sepakat kali ini dengan apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa terorisme tidak bisa, tidak boleh, dan tidak akanlah kurang lebih begitu kalimatnya, dikaitkan dengan agama apapun. Karena itu murni kejahatan. Masalahnya adalah kok ada orang yang gampang direkrut untuk melakukan kejahatan itu. Dan bagaimana itu korban, dan bagaimana kita melihat orang yang sudah terkorbankan dengan rekrutan seperti itu. Ada Mas Roy Suryo. Wah, Mas Roy Suryo, waalaikumsalam. Beliau seorang politisi yang kita kenal sangat piawai pada waktu itu, mengawal dari sisi IT-nya terutama. Saya jatuh hati ketika beliau menjadi pengamat di banyak televisi yang mengamati ini asli, ini palsu, ini editan, ini tidak, begitu loh. Pakar seperti beliau ini kita doakan panjang umur. Amin. Supaya kejahatan IT kan makin hari makin merambak. Orang-orang seperti Mas Resyo sangat dibutuhkan oleh negara karena beliau mengatakan yang hak. Ibarat forensik. Ini sih dibunuh dari jarak dekat. Contohnya begitu. Nah itu Mas Suryo ahlinya, ini sih editan begitu ya. Dan kemudian ada juga seorang bunda yang pemerhatinya dengan keluarga sangat, ya orang tahu lah beliau kalau bilang parenting, nah nggak ada duanya. Masih menjadi idola saya sejak nyanyi Nada Kasih Kurasakan membara dalam hatiku. Bunda Nena Warisman. Terima kasih undangannya yang berharga, Masya Allah. Di sebelah kanan ada seorang yang biar bagaimanapun tetap vokal. Dan sekarang sudah tidak tampil lagi di televisi, kayaknya ada yang larang. Begitu juga di masjid-masjid nggak tampil lagi, kayaknya ada yang cegah gitu ya. Tapi apakah betul beliau yang akan bicara langsung? Ketua daripada Persaudaraan Alumni 212, Ustaz Slamet Ma'arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah seorang yang sempat viralnya itu ketika rumahnya digedor. Sampai bilang, lu yang sopan dong, gue pakai baju dulu gitu ya. Berani banget ngebentak. Yang nangkap dibentak. Siapa lagi kalau bukan Bapak Lius? Ya. Sung Karisma, beliau. Dan satu-satunya yang paling berani ketika orang udah nggak berani, dia pasang spanduk wajah Habib Rizik di tempatnya itu, di restorannya. Wah, saya tahu banget, yang nurunin itu udah bukan Satpol PP lagi ya, di atasnya lagi gitu ya. Tapi nggak diturunin. Nggak diturunin. Saya turunin sendiri karena izinnya udah habis. Saya bertahan karena saya punya izin. Saya juga bayar pajak. Jadi dia nggak bisa turunin. Sampai waktunya habis saya turunin. Udah lihat pemirsa? Ngototnya kayak apa gitu kan? Udah kelihatan dari situ gitu ya.
Baik, kita akan mulai dan Mas Roy Suryo sebagaimana yang saya panggil awal barusan, walaupun yang paling hadirnya paling lambat. Kita persilahkan. Bagaimana Mas Roy Suryo melihat ini semua? Silakan. Ya, jadi memang tadi benar apa yang dikatakan, teknologi itu sebenarnya satu solusi, ya gitu. Kalau memang bisa disikapi dengan baik. Hanya kadang-kadang teknologi itu kalah juga dengan sesuatu di balik teknologi itu. Contohnya misalnya, kalau kita lihat peristiwa kilometer 50 misalnya, itu sebenarnya teknologi bisa menjawab semuanya karena ada rekaman CCTV atau bahkan ada rekaman orang-orang yang berada di tempat kejadian. Tapi kan kita tahu, saya tidak bisa berbuat banyak, ya, karena barang yang mau diteliti tidak ada. Ya, artinya entah kenapa kebetulan, tapi kebetulan yang aneh, ya kan? Alatnya rusak pada saat sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Nah, setelah kejadian bagus lagi, gitu kan? Terus kemudian pada saat kejadian terjadilah perampasan atau bukan perampasan ya, penyitaan terhadap beberapa handphone yang merekam di tempat kejadian. Ya. Dan rekaman ini sebenarnya bukan hanya kejadian pada saat itu ya, akhirnya kan kita bisa lihat peristiwa yang lain. Ketika ada aparat mengevakuasi seorang pasien COVID, ada warga yang nggak maksudnya baik hanya ngerekam gitu aja, tiba-tiba direbut handphonenya, kemudian dihapus ya, kemudian didirikan. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi artinya niat teknologi itu ternyata masih bisa dikalahkan oleh hal yang lain. Jadi ya mohon maaf kalau mungkin beberapa peristiwa, 1-2 peristiwa saya nggak bisa berbuat banyak ya, karena ada hal-hal lain di atas, beyond the technology. Tapi kalau ada itu, insya Allah tentu bisa dibuka. Seiring dengan pengumuman yang disampaikan Pak Mahfud MD, hari ini sudah beredar polisi cyber. Ya. Itu tujuannya apa kira-kira? Kalau kacamata kita ini orang awam gitu. Kalau menurut saya itu lebay dalam bahasa. Lebay. Iya, lebay, berlebihan. Berlebihan. Ya. Karena sebenarnya itu bukan tugas kepolisian, ya. Gitu. Itu adalah tugas Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Kenapa? Karena sebenarnya mencegah seseorang untuk memposting sesuatu dan memperingatkan. Itu kan sebenarnya tugas edukasi yang harus dilakukan, bukan pada level aparat. Ya. Kalau aparat mau begitu, ya menurut saya capek sendiri aparatnya. Lebih banyak hal-hal lain yang lebih penting yang harus dilakukan. Misalnya mengusut, misalnya ada orang yang ngambil rekening atau menutup rekening secara tidak berhak, ya. Itu lagi ramai itu. Ya itu pencet angka 1 hilang rekening semua. Nah itu harus, daripada tiba-tiba ada seseorang yang hanya komen saja terhadap seorang wali kota, ya. Saya nggak sebut kotanya mana, ya. Solo kalau nggak salah. Ya kalau kemudian karena komentar ada dia nggak ngerti apa gitu, tiba-tiba orang ini langsung sergap. Ya sebenarnya tidak disergap ya istilahnya gitu. Kalau zaman Orde Baru dulu diamankan. Diamankan tuh itu kan berarti aman banget gitu ya gitu. Aman banget. Nah, tiba-tiba dibilang kalau ini enggak kami nggak undang, kami nggak panggil kok, dia datang sendiri. Ya pasti datang sendiri kalau sudah dikasih sesuatu. Nah, jadi maksud saya cyberpolis ini agak berlebihan ya gitu. Jadi artinya lebih baik polisi itu menangani hal-hal yang memang sudah benar-benar kejahatan di bidang IT. Bukan preventifnya gitu, karena preventifnya itu edukasi yang dilakukan. Ini membuktikan kalau Kominfo nggak jalan. Ya, kenapa cyberpolisnya jalan? Karena Kominfonya nggak jalan. Kalau Kominfo jalan baik, nggak perlu ada DM. Dan saya waktu itu mengusulkan begini, itu tidak sehat dengan adanya diberikan DM atau direct messaging. Ya. Misalnya Bunda Neno tiba-tiba dapat DM, kemudian diminta untuk men-take down atau menghapus. Kalau tidak nanti ada sesuatu. Lebih baik itu diumumkan saja, karena diumumkan nanti masyarakat itu yang akan menilai. Apakah itu tindakan yang persuasif dari Polri? Ya. Persuasifnya itu adalah ini melanggar pasal begini, sebaiknya diturunkan. Ya, tapi kan kita juga tahu bahwa persuasif itu kan ada 2 unsur ya, subjektif atau objektif. Nah, kebanyakan kan subjektif. Kalau semua dikirimin, no problem.
Ya, misalnya orang-orang kayak Abu Janda, kayak yaitu Permadi Arya ya, kayak misalnya Denny, kayak Eko, kayak mereka-mereka itu juga dikirimi DM yang sama dan mereka suruh menurunkan, ya kita santai-santai aja. Kalau saya sih sebut nama nggak apa-apa. Dari karena sisi memang keadilannya. dari sisi keadilannya ini nggak fair gitu. Atau misalnya tadi kenapa saya bilang tadi wali kota, ya kalau begitu terjadi harusnya polisi juga mengamati semua komentar ratusan juta orang di Indonesia, kemudian setiap bupati dan wali kota yang disinggung itu juga di DM. Nah, kalau Kenapa gitu kan juga? capek. Kenapa juga mantan koruptor, Ya. dia itu luar biasa kejahatannya, ditayangin di Facebook, Twitter, Instagram itu nggak turun. Tapi ketika ditayangkan Habib Rizik, tiba-tiba itu hilang. Di take Ditayangin down, lagi, akunnya dikasih peringatan 2 bulan. Ditayangin Ya. lagi, diputus selamanya. Ya, Kok bisa ya, kayak gitu? seperti Itu itulah. kelakuan siapa? Itu memang sudah menjadi satu sistem gitu kalau menurut saya, sistem yang tidak fair ya gitu, karena semua bermain ya, ibaratnya nggak usah kerja aja, akun saja ya, akun kalau misalnya yang lebih memihak kepada rezim ya itu cepat banget dapat centang biru ya, sedangkan akun-akun yang misalnya tidak ramah kepada rezim itu mau sudah ratusan juta followernya nggak dapat centang biru gitu loh. Jadi dari situ aja udah ketahuan gitu loh bahwa mulai dari hulu sampai ke hilir ya memang sudah ada pagernya gitu. Jadi ini yang agak sulit sebenarnya. Sehubungan dengan kejadian peledakan orang gila, saya bilang ya, orang gila yang mengatasnamakan agama tertentu. Ya. Yang terjadi di Makassar, lalu kemudian di Bekasi, lalu kemudian di Condet. Ini ada hubungan dengan apa? Apakah IT menelusuri kok bisa langsung cepat tek connect seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau itu sebenarnya data itu sudah dikumpulkan sejak lama. Ya, artinya memang ada BNPT yang memang memantau gerakan-gerakan itu dan artinya ini sudah sudah dibidik sejak lama. Artinya sudah diamati. Benar yang dikatakan misalnya soal kasus bom Bali gitu ya. Dulu kebetulan saya dulu ikut ya. Ikut menelisik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini hal yang sangat menarik ketika ada faktanya dan ada orang yang megangin itu semua. Ya, ada yang ngikutin itu semua. Mas Soleh Suryo. Tapi sebelum Mas Soleh Suryo ada yang mau lewat. Kita rehat sejenak dulu. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, sekali lagi ini hal yang sangat menarik. Meledaknya itu luar biasa kasus bom Bali. Saya ingat sekali Mas Suryo, waktu itu saya sedang rapat di puncak, masih jadi salesman, ya, menjadi National Planning Sales Manager dan corporate gitu ya. Jadi saya membawahi sub bidang itu semua, subdistributor. Mungkin pemirsa yang tahu udah 20 tahun lalu tahulah bahwa saya betul-betul profesional di bidang sales dan marketing. Waktu kami lagi rapat, tiba-tiba ada kejadian yang besar sekali dan kantor cabang kami yang di Bali kena. Secara kebetulan pula saya ada di Bali waktu itu. Waktu itu di Bali. Istri saya ada di kafe itu 4 jam sebelum kejadian. Jadi hampir saja.
Nah, ini kantor cabang kami Iya. gitu ya. Berapa jauh berapa jauh? Ini kafe entah di mana gitu ya. Iya. Yang datang kemari itu adalah cuma satu potong kaki, kena kaca, ceplot kaki doang. Saking dahsyatnya. Gimana kejadian pada waktu itu? Ya, jadi waktu itu saya kebetulan lagi ada acara di Bali Seminar, dan kebetulan sama istri biasa, dan kebetulan ketika persiapan istri saya lagi ada bukan di kafenya, tapi di seputaran Area situ. di square-nya kan gitu di area situ. 4 jam sebelum kejadian dia lagi makan di situ, dan alhamdulillah memang ya Selesai makan? nggak kena dan saya dengar itu sudah di bandara. Saya dengar Kedengeran dong. apa? Enggak, maksudnya beritanya. Oh, Saya bukan dengar beritanya. bukan soal Kemudian ledakannya. ketika sudah balik di Jakarta, saya waktu itu masih sebagai konsultan di kepolisian. Jadi artinya diminta untuk lacakannya, ya. Termasuk yang kemudian kita menghubungkan bagaimana mereka antar pelaku, kemudian juga ikut bagaimana memproses ETSA kendaraan yang kemudian digunakan untuk meledakkan itu. Kan udah habis itu. Ya. Sebagaimana terjadi di Makassar kemarin gitu ya. Ya. Katanya papingnya ini nggak ada, aspalnya begini. Itu kan udah habis. Bagaimana IT bisa mengeluarkan fakta-fakta Ya, itu lagi? sebenarnya bukan murni IT ya, tapi teknologi ya. Waktu itu ada kendaraan yang akhirnya ketemu itu nomor rangka dan nomor sasisnya di Jawa Timur. Itu kan juga ada potongan besi yang kemudian diproses ETSA namanya. Proses ETSA itu memunculkan kembali nokanya, ya nomor rangka. kayak Walaupun gitu. udah hancur. Ya, sama seperti handphone, sama seperti handphone ketika orang sudah menghapus ya, atau kemudian kata sudah mendelete, itu kan sebenarnya masih bisa diangkat kembali. Ya, masalahnya adalah handphone ini juga bisa direkayasa. Misalnya adalah ketika handphone itu di cloning, ya di image namanya. Ketika di cloning, kemudian pada satu razia ya, kemudian itu di cloning. Saya bicara handphonenya Firda ya. Cloning di razia, kemudian dibalikin, kemudian di sini di rekayasa, pakar siapapun yang akan memeriksa akan mengatakan, oh ini foto-foto yang akhirnya mengungkap nama besar atau dikaitkan dengan Ustadz itu akhirnya akan jadi dianggap itu asli. Dan itu dianggap sebuah barang bukti. Iya, itulah susahnya. Jadi teknologi ini sebenarnya masih bisa juga Diakalin. di kanan kiri kan ya. Kalau tidak benar-benar kita tahu sejak awal itu seperti apa. Apakah ini bisa diakalin dengan harus ada rekam jejak sebelumnya sehingga terbantahkanlah fakta itu? Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi kadang-kadang kita memeriksa bukti itu bukan hanya dari kejadian. Misalnya kasus Makassar ya. Begitu. Apakah pasangan itu yang meledakkan itu hanya benar-benar di awal dari situ, ataukah pada saat 2-3 tahun atau bahkan 10 tahun sebelumnya? Dan apakah memang dia mungkin benar-benar dibina untuk katakan untuk menjadi pengantin dan istilahnya ya, atau ternyata ini adalah orang yang memang dipasangkan atau ditokohkan gitu ya. Baru 6 bulan tuh orang itu ya. Nah, itu korban itu ya. Apakah mungkin gitu ya 6 bulan sudah bisa seperti itu? Sebenarnya teknologi itu bisa menjadi, karena teknologi itu akan men-trace kita ya sampai ke belakang-belakang gitu ya. Apakah memang dia benar apa enggak? Jadi ya ngeri-ngeri sedap lah kata sahabat saya yang sudah wafat. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara teknologi. Terus saya mau sebentar nih ke Ustadz Slamet Ma'arif ini. Kira-kira apa isi handphone Pak Slamet Ma'arif? Bahaya apa kagak begitu ya? Luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu beliau sudah lama dan beliau orang yang lempeng-lempeng aja, orang yang asik-asik aja. Tapi sedemikian rupa sekarang mendapat hambatan. Bagaimana Ustadz Slamet Ma'arif melihat sumber-sumber pintu-pintu kejahatan dikaitkanlah dengan yang lain dengan satu yang hal? Bagaimana Pak Slamet melihatnya? Tentunya kita semua itu tidak pernah akan membenarkan ya, tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah memberi ruang yang lebar, pintu yang lebar terhadap aksi-aksi kejahatan. Pasti. Apalagi bentuk-bentuk teror. Makanya kan kami sangat mengutuk. Bahkan kami meyakini bahwa tidak ada satu agama pun yang membenarkan tindakan terorisme sampai kemudian membunuh orang lain, membunuh dirinya, merusak tempat-tempat fasilitas umum dan lain sebagainya, seperti yang terjadi di Makassar kemarin. Itu pasti kita nggak terima. Kita meyakini itu semua. Hanya saja
saya lebih meyakini bahwa ada yang lebih jahat lagi, adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang menggunakan cara-cara teroris untuk membuat satu kelompok atau satu agama di framing seolah-olah jadi jahat. Itu lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi menurut saya, ya kan? Kita melihat dan mengamati, akhirnya jadi merenung. Kelihatan ada operasi-operasi intelijen yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan bungkus, dengan judul, dengan simbol-simbol teroris untuk menghancurkan nama baik satu agama, nama baik satu kelompok. Satu contoh kemarin itu di zaman teknologi yang sekarang sudah luar biasa. Ya. Kok ada orang teroris yang vulgar? Wajahnya diperlihatkan, nomor motornya diperlihatkan, KTP-nya ya kan? Ya kan? Kok lugu banget. Nah, kelompok-kelompok operasi-operasi intelijen yang menggunakan orang-orang yang lugu seperti ini, kemudian akhirnya membuat kerusakan, membuat kejahatan, yang kemudian menjadikan satu simbol agama menjadi rusak, itu lebih jahat lagi menurut saya. Dan itu lebih tidak dibenarkan lagi. Bahkan Rasulullah itu kan mengingatkan, sungguh sangat celaka orang yang di tangannya itu menjadi sumber kejahatan. Membunuh itu jahat. Membunuh itu dosa, sebuah kejahatan. Dan dosanya sama dengan membunuh semua umat sedunia. Lebih jahat lagi ketika ada orang yang menginstruksikan membunuh dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ini lebih fatal lagi. Menginstruksikan, Iya. menyuruh. Ini kan lebih jahat lagi, ya kan? Ini nggak boleh kan begitu. Nah, oleh karenanya kami meyakini bahwa dalam agama kami ini sumber kejahatan awalnya kan iblis. Kemudian menggunakan anak buahnya yang bernama setan. Sumber kejahatannya itu untuk tidak patuh kepada Allah, untuk tidak menerima segala aturan-aturan yang Allah turunkan. Sehingga dia menjadi pemberontak Tuhan, pemberontak Allah. Yang pada nantinya pemberontak Tuhan itu, pemberontak Allah itu akan menemani setan di neraka. Allah mengutus baginda Rasulullah. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Untuk apa? Agar manusia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Yang mana jalannya? Tentunya menyembah Allah. Tunduk dan patuh kepada aturan-aturan hukum-hukum Allah. Karena alam semesta ini kan ciptaan Allah. Maka hak Allah dong. Agar hamba-hambanya tunduk dan patuh kepadanya. Karena ini semua ciptaan Allah. Yaitu haknya Allah. Kita. Nah, Nabi Muhammad diutus untuk itu semua. Melalui din yang namanya Islam. Islam datang untuk mengatur umat manusia, mengajak umat manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terbukti ketika ajaran Islam yang dibangun oleh Rasulullah yang bersumber dari Allah, ini luar biasa. Diterima oleh semua manusia. Diakui sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga Islam itu ya'lu wa la yu'alai. Berada pada tempat yang tinggi. Nah, kemudian ada satu kelompok-kelompok yang tidak menginginkan itu. Di mana Islam pernah jaya. Di mana Islam pernah tinggi. Ini global luar biasa. Nah, ini yang kemudian menggunakan tangan-tangan iblis, tangan-tangan setan untuk merusak itu semua. Sehingga terframing lah bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tinggi, Islam yang mulia menjadi rusak. Dan ini mendunia, nggak cuma satu negara, dengan berbagai cara. Nah, kami melihat salah satunya adalah isu teroris yang mereka gunakan untuk menghancurkan Islam. Sebentar, apa yang Ustaz Slamet sampaikan ini sama dengan pidato Erdogan yang belum lama ini. Nah, pemirsa, kita lihat ya, pidatonya Presiden Turki Erdogan sama loh dengan apa yang disampaikan Ustaz Slamet Ma'arif. Kita lihat tayangannya. Bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü, şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse ateist terörü diye bir şey işittiniz mi?
İşte biraz sonra genişçe değineceğim. Az önce ifade ettim. Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi hiç duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu tavır asla iyi niyeti değildir. Bilakis küresel İslamofobinin bir parçasıdır. Batı ülkelerinde ve hatta global düzeyde İslam'la terör kavramlarını eşleştirme, aynı parantezin içine alma çabasının bir ürünüdür. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Buna hazır mıyız? Evet. Nah, betul kan? Apa jangan-jangan Ustaz Selamat Ma'arif ada ini ya, kenal baik sama Presiden Erdogan? Kok sama kata-katanya begitu ya? Belum ketemu. Belum ketemu ya. Bisa sama begitu? Apakah ini sebuah global yang dirancang sedemikian rupa sebagaimana apa yang tadi kita dengar di pidato Erdogan? Ya ini kan sumber yang kita baca, fakta di lapangan yang kita dapatkan, ternyata kan sama. Yang beliau lihat dengan yang kita lihat ternyata kan sama. Akhirnya muncul kesimpulan yang sama, bahwa ini kejahatan yang tersistematis, yang global, internasional, yang memang ada indikasi ke sana untuk menghancurkan satu agama. Nah, di negara-negara yang Islam berkembang pesat, mereka nggak mau Islam itu berkembang, mereka nggak mau Islam itu jaya. Makanya caranya ya dirusak dari dalam, menggunakan orang-orang yang lugu, orang-orang yang bahasa kitanya nggak tahu apa-apa. Operasi intelijen main, nah kemudian mereka yang ada hubungannya salah dengan good gunakan. looking nggak? Masih ingat nggak kata-kata good looking? Ya salah satunya kan ada framing begitu. Ketika orang-orang yang sholat tepat waktu, anak-anak yang banyak ingin hafal mempelajari Quran. Islam, hafal Quran, kemudian di framing seolah-olah mereka itu bagian dari teroris. Supaya apa? Muncul antipati terhadap gerakan itu. Nah, ternyata itu juga yang kita rasakan tidak cuma terhadap satu agama, tapi terhadap satu ormas juga itu dimainkan yang kita lihat. Ya kan? Kalau mau ditanya, silakan dibuka. Mulai 2013, kejahatan apa yang dilakukan oleh FPI? Ayo buka silakan. Mana kejahatannya? Suruh buka. Ada apa tidak ada? Ya kan? Nah, tapi kemudian mereka menggunakan tangan-tangan kotor dengan berbagai cara seolah-olah FPI berbuat jahat. Contoh kemarin, ketika satu penyergapan, ada kaos, ada jaket, ya ada buku FPI, ya kan. Kemudian rame-rame cyber mereka itu, Tuh kan. tuh kan. Padahal maaf, itu kaos, itu jaket, itu buku dijual bebas, siapapun bisa cetak. Kabarnya ada kaos alumni 212 juga. Ada kaos reuni. Nah, kalau reuni kan memang 7 juta, 10 juta orang. yang bikin kita juga nggak tahu banyaknya begitu, saking orang terbawa begitu. Nah, kalau kemudian mereka mengatakan alumni 212 teroris, berarti Jokowi teroris. Karena dia hadir. Karena hadir Jokowi. Pak Wiranto Tito juga. teroris, Pak Wiranto teroris. Ya kan, Panglima TNI teroris. Dan mereka kan datang juga. Kalau dianggap keynote speakernya Kapolri kan? iya, Pak Kapolri kan datang Pak Tito waktu itu. Kalau memang kemudian mau disimpulkan begitu. Nah, kemudian kan waktu kejadian pemboman di wilayah mana itu kan maaf pakai baju Gojek. Ya kan? Apa ya kemudian Gojek dianggap teroris juga? Ini kalau nggak dibikin framing untuk menjatuhkan salah satu kelompok, ini nggak mungkin. Ini sistematis ada framing itu. Ketika di Jalan Tamrin, pemboman itu pakai sepatu cat dengan sepatu mahal dan celana jeans. Berarti semua orang pakai celana jeans terindikasi teroris? Terus ya. Jadi nggak boleh begitu. Artinya ya biarkan saja pihak kepolisian mengungkap itu semua. Kita semua nggak boleh punya analisis masing-masing, ya kan. Hanya saja saya perlu mengingatkan kepada aparat keamanan, siapapun yang punya kekuasaan harus berlaku adil. Ya, tidak boleh kemudian ada operasi intelijen yang kemudian diarahkan untuk menunjukkan satu kelompok yang sesungguhnya dia tidak melakukan itu. Itu kan nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, memang ini akhir-akhir ini kita agak-agak miris di negeri ini untuk bisa menemukan yang namanya adil. Sebab perlakuannya sama,
bentuknya sama, kemudian publikasinya sama. Nah, yang satu dianggap jahat maka dipidanakan, yang satu nggak dianggap jahat nggak dipidanakan. Ya kan, seperti kemarin eksepsi Habib Rizik yang disampaikan, yang kerumunan maulid itu banyak. Tapi kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Iya, nah, itulah makanya saya bilang sekarang menemukan adil itu jadi susah begitu kan? Ya, ada satu kerumunan dianggap kerumunan, ada satu kerumunan tidak dianggap kerumunan. Ya itu makanya. Karena kerumunan berbeda dengan kerumunan begitu. Makanya kalau hukum kemudian sudah diperlakukan dengan tidak adil hanya untuk menembus satu kelompok, menembak satu kelompok, mengincar satu kelompok, sementara kelompok yang lain yang dianggap mengkritisi itu diberlakukan kan nggak bagus. Jadi saya ingin katakan kepada siapapun, kejahatan itu sangat amat jelas. Jadi kritik itu bukan satu kejahatan. Kritik itu bukan satu kejahatan. Oleh karenanya, ketika ada yang mengkritik, rangkul dia. Kalau kira-kira kritikannya, caranya kurang pas, dianggap kurang bagus, ajak, benarkan. Agar kritikannya mungkin lebih tepat caranya dengan sesuai yang diinginkan. Tapi bukan berarti kritik itu sebuah kejahatan. Akhirnya ada sebuah operasi yang berjalan seolah-olah orang yang mengkritik ini orang yang berbuat jahat. Itu namanya kezoliman. Saya pikir begitu, Bang. Jadi kalau kita baru mendengar dua narasumber, semakin jelas buat pemirsa yang melihat ini di induknya di Cyber TV yang memiliki 24 channel YouTube dan 420 grup WhatsApp yang masing-masing sudah menyentuh angka maksimum, belum termasuk Instagram, Facebook dan lainnya. Saya yakin pemirsa yang melihat mudah-mudahan tercerahkan. Namun ada satu lagi yang mesti kita perhatikan, yaitu bagaimana kita mengantisipasi ini semua. Harusnya kacamata seorang bunda. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini dengan Bunda Neno, dengan tajamnya analisa seorang bunda. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Bunda Neno, bagaimana kita lihat keadaan kayak begini, framing kayak begini, apa yang disampaikan Ustaz Selamat Ma'arif dan Mas Roy Suryo, clear sekali. Kejahatan itu sesuatu yang sangat dibuat, bisa direkayasa, bisa ditujukan kepada siapa. Saya ingat lagu Ebit yang berkata begini, Tuhan semua terserah titahmu, merah hitam tanah kami, pucat pasi wajah bumi, tolong arahkan mata pedang mereka yang titik karena akan membawa. Bagus ya suaranya. Kayaknya nggak cocok. Harusnya cocoknya jadi penyanyi kelihatan. Kita akan rekaman. Bunda Neno Warisman, kita minta pendapatnya terhadap situasi yang sangat miris untuk orang-orang yang memperjuangkan kebenaran hari ini. Baik, terima kasih ya Abe. Dan semuanya. Boleh ngomong jujur? Senang hati. Harus. Di sini hanya ada kejujuran. Saya nggak suka berada di media ini. Oh. Iya, dan nggak suka juga dengan tema yang disajikan ya kepada kita semuanya tentang terorisme. Kalau gitu, itu
merupakan tanaman ya. Kalau kita bilang di sini mungkin ada yang suka nanam kayak saya, gitu. Umpama tanaman itu kan ada tanaman yang beracun dia. Terus kalau kita ikut nyiramin tanaman itu, I see. berarti kita ikut dong Partisipasi. membesarkan tanaman racun itu. Begitulah pembicaraan ini jika tidak kita mampu ya untuk mengantisipasi, paling enggak kita enggak ikut makan tanaman beracun itu, atau kita terkena durinya yang sangat pedih gitu kan. Nah, pembicaraan terorisme ini ya menurut hemat saya bukan tanaman kita. Bukan tanaman kita. Bukan tanaman kita dan bukan kita yang menanam. Bukan keluarga-keluarga kita. Tidak satu pun dari keluarga yang saya temui beratus-ratus ribu jumlahnya. Satu orang pasang orang tua yang mengajarkan kepada anaknya tentang sikap teror. Nggak ada. Ya, jadi ini tanaman siapa? Gitu. Nah, kalau begitu, kalau tanaman itu sekarang menjadi kelihatan keluar dari humus tanah, dia membesar. Kemudian ada siapa? Ada peniup seruling yang membuat dia menjadi melenggok-lenggok tanaman itu. Kemudian apa? Dia menjadi sihir. Dia menari-nari, kemudian semua orang ikut mengikuti tarian itu tarian sihir. Inilah terorisme, itu adalah tarian sihir. Yang kita nggak boleh ikut kena sihirnya tentu saja. Kalau saya senang berada di meja ini kalau dan semuanya pemirsa juga kita tidak dan sudah mengantisipasi ini bukan tanaman biasa. Ini adalah tanaman yang sengaja ditanam beracun dan dia mengeluarkan aroma sihir. Jadi siapa yang memandangnya pun tersihir. Sebentar lagi akan keluar ada pernyataan-pernyataan yang membenarkan ini dan itu, barang bukti yang begini, ramai dunia, ramai sihir, semuanya sihir. Jadi saya lebih mengatakan bahwa kalau pemerintah gitu ya mau melihat kepada rumah keluarga kecil saja, ada orang tua, ada anak, itulah pemerintah, itu orang tua, bapak, ayah, pemerintah itu ayah. I see. Rakyat itu anak. Kita belajar dari Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, bahasanya Qurannya ustadz yang tahu, aku nggak hafal ya. Tapi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi hebat, mendapat mimpi besar, harus menyembelih. Ya. Lalu, apakah Ibrahim langsung menyembelih? Kan enggak. Dia bertanya karena dia percaya bahwa anaknya, walaupun kecil 10 tahun ya, tapi dia udah punya pendapat sendiri. Ditanya bagaimana menurutmu? Wahai Ismail, kalau sekarang kita rindu pemerintah yang nanya, ini mau bikin RE-PAN nggak nanya, mau bikin ini nggak nanya, mau impor segala macam ya, berjuta-juta ton beras nggak nanya sama petani. Petani lagi apa? Lagi sedih, lagi kena hama, udah gini nggak bisa. Dan ya. itu sebuah kejahatan juga ya? Kejahatan itu, sumber kejahatannya adalah pada perilaku. Kalau dalam bahasa pengasuhan cuma ada 3, Babe kan kita sama-sama di dunia. 1, pengasuhan namanya pengasuhan otoriter. Dia hanya akan menghasilkan kriminal-kriminal. Nah ini silahkan aja pembangkangan. Kedua, pengasuhan yang lack of. Jadi dia tuh pengasuhan yang permisif. Permisif ini apa? Inconsistent. Oh di sini ada kerumunan sama kerumunan. Di sini kerumunan nggak diapa-apain, di sini diapain? Inconsistent. Itu adalah pengasuhan yang sangat buruk, sangat buruk. Bun, sebagai orang tua, misalnya nih, saya punya anak misalnya 5, ada 1 anak yang terjerat narkoba, ada 1 anak yang terbawa aliran yang sesat, ada 1 anak, 3 deh, ada 1 anak yang baik gitu, yang sopan. Sikap ayah yang betul, saya mau garis bawahi ya. Sikap ayah yang betul, yang baik kita nasihatin supaya tetap baik. Yang bandel ini bukan kita kasih uang yang baik buat mukulin yang nggak baik kan gitu kan. Tapi kita mesti, kamu jangan begini dong, kamu jangan begini. Begitu kan, karena seorang ayah gitu kan. Apakah kena nggak dengan filosofi yang Bunda sampaikan barusan? Sangat kena. Itu benar-benar jelek banget ya. Artinya tadi sumber kejahatan itu di dalam rumah itu adalah kalau ada sikap tidak adil. Kalau ketidakadilan itu kan jadi ini, kalau kejahatan itu apa sih? Kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Kalau orang tua itu udah nggak punya kebaikan lagi di mata anak-anaknya, pasti anak-anaknya jadi penjahat. Gitu. Kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Ketiadaan kebaikan. Itu kalau nggak salah
Einstein berkata gelap itu tidak cahaya kan? Tidak ada cahaya. Tapi Keren. itu sebetulnya bukan Einstein. Sebetulnya itu adalah Fahru Rozi apa gitu. Oh ya biasa ya. Terima kasih. Atau siapa gitu saya lupa. Tapi yang jelas makanya kayak gini-gini nih meja ini harus terus hidup karena apa? Ini kan kebaikan. Kebaikan yang harus dihidupkan terus-menerus. Tapi tadi berkait dengan 3 anak tadi, contoh 3 anak. Ya, kalau anak itu tadi ya malah anak yang nakal disuruh malah yang baik yang dikemplangin ya. Nah, itu kita bilang itu orang tuanya sakit jiwa. Jadi kita yang perlu dirawat bukan anaknya, ya jadi orang tuanya yang perlu dirawat. Iya, dan harus ada tangan lain. Kalau emang orang tua itu udah nggak bisa dipercaya sebagai orang tua, jangan remehkan juga doa seorang anak. Karena seorang anak bisa meminta kepada Tuhan. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia bilang, saya nggak diajarin sama orang tua saya dulunya. Jadi masukkan juga orang tua saya ke dalam neraka. Kan gitu. Apalagi anaknya banyak. Apalagi anaknya banyak. Hampir 280 juta. Nah persoalannya gini emang Babe, ada orang tua yang mengambil hikmah dari mimpi Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Tapi ada orang tua juga yang kemudian diambil pelajaran dari mimpinya Fir'aun. Itu kan bahaya juga. Yang nggak mau kehilangan mahkotanya. Bagaimana dia berupaya mempertahankan mahkotanya sampai akhirnya membunuh anak kecil yang nggak berdosa. Nah, ada juga orang tua yang begitu ya, ingin orang tua tetap akhirnya otoriter kan, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D, begitu. Pokoknya gue bapak lu kan begitu bahasa Betawi. Tapi kita mesti sangka baik juga. Jadi kita mesti sangka baik juga. Jadi gini, orang tua tuh maunya selalu sebenarnya baik. Cuma caranya. Nah, Cuman saya mesti ingetin Pak Slamet, hati-hati bicara mimpi karena mimpi bisa dipidanakan. Sekarang mimpi bisa dipidanakan begitu. Hukumannya di dalam mimpi juga. Ini ada orang yang betul-betul pernah merasakan bagaimana dinginnya itu ya. Dan akhirnya tanpa ada sidang, tanpa apa, keluar aja begitu ya. Bang Lius, tolong dong kasih pencerahan buat kita. Ya, jadi saya tuh kalau lihat keadaan sekarang memang ya menyayangkan gitu, ngenes gitu. Kenapa kok bisa kejadian begini? Dimulai baliknya Habib Rizik 10 November itu kan, waduh, antusias masyarakat menjemput itu. Dan itu benar itu, kan Menko Polhukam yang bilang, boleh dah. Iya. Kalau beliau bilang nggak boleh, saya juga mungkin nggak ke bandara. Kita ketemu. Iya. Kita ketemu. Karena nggak sempat nih, tapi karena dibilang boleh. Nah, tapi kemarin jaksanya marah-marah dia. Begitu Habib Rizik. Kenapa saya sebut Habib Rizik? Ini kan mulai dari Habib Rizik pulang. Kejadian ini semua. Kejadian semua sepertinya kok jadi menegangkan. Tadinya harus disambut bahagia. Kepulangan ulama, tokoh yang 3,5 tahun terlantar di negeri orang tanpa jelas sebab musababnya. Ini menurut saya jahat. Pemerintah harus tanggung jawab. Lah, pada saat pulang dijemput meriah. Saya cuma lihat satu gubernur Jawa Barat tuh. Dia bilang, ya salahin Menko Polhukam juga lah. Itu ada statementnya tuh. Bang Ridwan Kamil. Iya. Betul. Jadi menurut saya sebetulnya rakyat ini ada keberanian juga menyatakan pendapat. Kalau negara ini memang mau Indonesia maju, itu kayak Mbak Neno tadi bilang. Ajak kumpul, bicara apa maunya. Saya nggak ada lihat Habib Rizik pulang itu terus jelek ya. Beliau kasih statement revolusi akhlak. Iya. Seharusnya itu difasilitasi oleh negara. Betul. Selain badan tentang Pancasila, selain revolusi mental, kan boleh ada revolusi akhlak. Iya. Difasilitasi, didanai, tugas keliling. Coba, memang akhlak kita yang mau bilang bagus, saya juga ngeri. Iya. Korupsi makin gila. Katanya kan ditangkepin, Lius. Ditangkepin itu kan menteri yang ngangkat presiden.
Berarti menteri pilih presiden pilih menterinya tuh salah. Harus ada perubahan. Dan perubahan ini nggak bisa presiden sendirian. Nggak bisa cuma partai doang. Semua tokoh harus dilibatkan. Ajak bicara. Saya nggak lihat ada orang yang mau merusak Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Tujuannya mau bikin Indonesia makmur, sejahtera, adil. Apa yang Bang Leo sampaikan itu terbukti pada waktu reuni 212 yang dihadiri secara online oleh Habib Rizik. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa kita ini pendukung presiden yang sudah dipilih oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya nggak ada mendirikan negara di atas sebuah negara, nggak ada niatan untuk kalau dalam istilah dalam Islam itu adalah bugot ya, membuat negara atau melawan gitu. Yang beliau katakan betul, revolusi akhlak betul. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana solusinya menurut Bang Yus? Dari sebetulnya awalnya kan demo-demo ini kan dari lawan Ahok. Karena Ahok, saya dukung Ahok, saya pendukung Jokowi. Tapi kenapa saya lawan? Ada yang nggak benar, ada arogansi karena berkuasa, karena didukung oleh banyak yang berkuasa dan punya uang. Jadi kita lawan. Habib Rizik tampil paling depan, baru masuk ke 411, 212, 313. Saya ikut semua, saya saksikan semua. Kita ketemu di panggung kan? Iya, semua mau keadilan, semua mau bagaimana rakyat jadi sejahtera. Iya. Tapi karena diperlakukan tidak adil, maka kita bersuara. Tapi ini saya kaget. Sekarang saya kaget. Kok jadi begini gitu? Jadi makin ruwet. Habib Rizik bukan diundang ke istana untuk ngopi pagi untuk membahas kondisi negeri. Kok malah ditahan, diadili dan ngeri kali. Dan untuk itu bukan isapan jempol, ada upaya dari kami untuk mengadakan rekonsiliasi, anjang sana, diskusi. Saya tapi udah dengar. Nggak ada itu ditutup itu semua. Ini yang saya bilang, nggak boleh lah. Yang berkuasa itu, pemerintah itu harus mengayomi segenap tumpah darah. Apalagi ada ajakan untuk berdialog. Kok nggak dibuka? Menyalahi undang-undang dasar berarti itu. Saya udah nggak berani ngomong lagi lah. Tapi menyatakan saya punya pikiran berani. Iya. Ini ada yang salah. Terima semua. Ajak bicara, ngopi. Saya nggak jamin nggak selesai ini urusan negara. Urusan COVID, urusan kesulitan ekonomi akan selesai apabila semua potensi negeri ini diajak bicara dan dirangkul, bukan dicurigai. Gak ada yang niat mau jahatin negara, gak ada yang mau niat bangkrutin negara. Semua juga prihatin. Lihat, aduh kok keadaan kita jadi begini, negara yang kaya, sumber daya alam. Nah, saya tertarik untuk menanggapi negara, kemudian adil dan sejahtera. Pemirsa, harus saya tegaskan, dalam Islam tidak ada bentuk baku sebuah negara. Yang ada adalah dituntut kepada orang yang mendapat amanah untuk berlaku adil dan sejahtera. Kerajaan, enggak masalah itu dalam Islam, buktinya Saudi Arabia. Yang penting adil dan sejahtera rakyatnya. Republik Irak misalnya, enggak masalah itu dalam Islam. Monarki, Jordania, enggak ada masalah. Kita, Republik, demokrasi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, enggak masalah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kagak ada masalah, asal adil dan sejahtera. Karena sifatnya begini, Bang. At'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Itu ju itu tidak boleh ada rakyat yang lapar, wa amanahu min khauf, tidak boleh ada rakyat yang takut. Jadi rakyatnya nggak lapar mesti sejahtera, nggak takut mesti happy. Jadi begitulah konsepnya, dan kita semua menuju ke sana gitu loh. Nggak ada bentuk ini harus begini, harus negara Islam. Enggak loh, kita tahu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu. Begitu, Bang Lius.
Saya dengar ini, makanya ya masih berharap lah. Pak Jokowi, Bapak udah jangan pikir 3 periode. Ini saatnya. Bapak rangkul semua kelompok, ajak bicara. 2-3 tahun aja ini bangsa bangkit. Sejarah ini. Pak Prabowo udah ditarik. Sandiaga Uno udah ditarik. Tapi yang di bawah-bawah ini dirangkul. Kita-kita ini bekas pendukung Prabowo sama Sandiaga Uno. Jangan ditinggalin begini. Iya. Kita nggak ada mau jelekin negara. Kita nggak mau turunin Bapak. Justru sekarang Bapak, karena calon saya sudah menerima Bapak sebagai presiden yang sah. Ya kita ikut aja lah. Tapi jangan begini. Habib Rizik jangan diperlakukan begini. Salah. Coba lihat rekodnya. Nggak ada Habib Rizik jahat. Anak-anak FPI, saya nggak ada takutnya loh. Orang-orang Tionghoa nggak takut sama FPI. Banyak yang datang ke Megamendung, banyak yang ke Petamburan. Dan semua sebagian besar mengirimkan wakil setiap periode 212. Kalau sekarang Saya ingatkan Bang Lius, waktu kita ada 212, ada sepasang Tionghoa yang mau melakukan pernikahan di gereja katedral. Apa yang kita lakukan? Minggir. Buka jalan. Dilala hujan. Apa yang kita lakukan? Payungin. Kita payungin. Roknya diangkat lagi. Gaunnya panjang. Gaun pengantinnya. Roknya gaunnya panjang. Angkatin. Dan kita tungguin. Untuk supaya mereka selesai pernikahan di gereja katedral, kita tungguin. Kita antar lagi sampai mobilnya di dekat PLN, dekat Tugu Tani mobilnya. Kita anterin lagi. Terus kalau umpamanya ini dianggap sebuah kejahatan, apa yang mesti kita lakukan, Bang Lius? Dan yang lebih ngeri lah. Masa yang ngebom gereja dibilang punya baju FPI. Jangan yang begini loh. Menurut saya nggak bagus tuh. Nggak bagus. Bom itu memang salah. Cuma jangan tuduh orang-orang dulu. Cari sebabnya. Kenapa orang itu mau meledakkan dirinya? Apalagi rame di Twitter, inilah Islam radikal. Kurang ajar juga itu ya. Nggak ada yang radikal. Islam nggak ada yang radikal. Ingat, catat ya, kalau Islam radikal itu digelodok Gajah Mada yang Muruk, nggak ada tuh non Muslim yang hidup. Sangat masuk akal, sangat tajam analisa dari Bang Lius. Nggak salah kalau umpamanya kita harus break karena ini sesi terakhir kita buat acara yang bebas, semua bebas menampilkan apapun untuk closing statement, tapi secara acak kita saksikan setelah pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haika dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lu minum. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, nggak terasa bahwa kita udah sampai sesi terakhir, dan sesi terakhir ini adalah betul-betul ajang diskusi kalau kita mau meluruskan kembali kata-kata sebelumnya atau mengevaluasi teman-temannya. Begitu. Saya lihat dari Mas Roy Suryo sangat tajam mengatakan intinya adalah hati-hati, bijaklah, revolusi akhlak yang disampaikan oleh Pak Lius
tadi juga ada dalam revolusi akhlak bersosial media. Kira-kira kayak gitu kali ya. Benar, tapi kita juga harus hati-hati karena dengan teknologi itu memungkinkan untuk dibuat rekayasa. Maka saya juga beberapa waktu yang lalu ada kasus nih, ketika waktu itu udah diminta juga sebenarnya untuk neliti ada percakapan yang disebut porno, chat porno. Chat porno. Ya, saya nggak mau, saya nolak. Ya. Karena apa? Karena saya ngerti ada peristiwa sebelumnya bahwa salah satu alat bukti yang mau digunakan itu adalah handphone yang sudah di-cloning tadi. Jadi kalau sudah di-cloning itu kan repot nanti kita mengatakan dia, nanti kata-kata kita dibawa ya kayak tadi, kayak Bunda tadi. Jadi artinya kita dianggap ikut menyirami tumbuhan yang tidak benar. Maka dengan segala hormat waktu itu saya bilang, aduh jangan saya deh. Jadi, tapi tetap aja kriminalisasi, dan ini yang harus saya tanyakan kepada Mas Roy dan juga Ustadz Slamet gitu ya. Ada rekaman di mana Habib Rizik pernah mendukung ISIS dan itu bukan kejahatan rekayasa, betul-betul pernah terjadi pada waktu itu. Bagaimana analisa Bapak? Ya, sekarang kan meskipun fakta itu fakta, tapi kan tergantung bagaimana frame kita melihat ya. Gitu. Waktunya. Jadi kalau dalam bahasa komunikasi 5W+1H-nya harus diperhatikan. Ya, kapan itu kejadian, siapa yang bicara, kemudian untuk siapa, ya. Karena ini misalnya, kayak kita ngambil gambar lah gitu ya. Kita ngambil satu kejadian kan kita bisa potong, kita bisa frame, makanya sebetulnya framing ya. Kita bisa frame apakah tokoh ini saja yang diambil atau tidak. Tergantung sudut pandangnya. Ketika kemudian dibuat narasi seperti kejadian bom di Makassar kemarin. Belum ada beberapa saat bom, wah sudah semua memframe itu sebagai sebuah, wah ini organisasi ini. Jadi kalau sudah begitu sudah bisa jadi disalahkan, padahal belum tentu begitu. Ya, orang bilang kerumunan adalah kerumunan. Nah itu kalau di frame terus ya bisa jadi salah orangnya, gitu loh. Tapi kan tergantung juga bagaimana kita memframing. Kalau dalam Al-Quran mungkin itu nasih mansuh barangkali ya. Kol jadid, kol kodim barangkali begitu ya. Gimana Pak Sang? Ya, kalau video itu kepada siapapun, lihatlah ceramah beliau secara utuh. Ceramah yang utuh kemudian dipenggal, dipotong hanya sebagian. Ya, ketika itu saya ada di ceramah beliau ketika itu. Saya hadir sendiri mendengarkan. Beliau sedang bercerita kalau memang ISIS ya kan ingin menegakkan keadilan, ingin agar syariat hukum Allah Islam ini tegak, ya bagus. Tapi kemudian di belakangnya itu disampaikan kalau kemudian ISIS membunuh orang lain, beliau mengecam, tidak bisa terima. Kalau kemudian ISIS membunuh saudara muslimnya, dia nggak terima. Artinya beliau ketika itu ceramah itu sesuai dengan konsep Islam, konsep Quran. Kalau memang baik, ya katakan baik. Kalau memang jahat, katakan jahat. Tapi kemudian yang dipotong itulah yang kemudian tadi seolah-olah mendukung. Dan itu dikuatkan dengan pernyataan resmi tertulis itu FPI. dia yang saya maksud. Harus dimaksud dengan itu. Isi ceramah itu harus dilihat itu dong. Sesungguhnya pernyataan resminya apa sih? Apa pernyataan resminya? Itu ada. Secara singkat apa pernyataan resminya? Dilarang. Mengecam segala bentuk perbuatan ISIS yang dengan cara membunuh dan sebagainya. Ya, apalagi ingin mendirikan negara di atas negara. Itu sangat-sangat jelas dalam isinya. Nah, itu mestinya yang dipakai. Jadi jangan kemudian mengambil satu sisi dengan sebuah potongan. Ya Mas Rasul ya, itu kan sangat naif lah kalau kemudian itu kan sumber untuk mengejas orang jahat. Yang tadi saya bilang. Jadi kadang-kadang sekarang tuh banyak bukti kalau kita nggak hati-hati. Itu hanya diambil a part of satu bagian ya, satu bagian tertentu, dan kalau kita nggak tahu latar belakangnya atau semuanya, ini bisa jadi salah, dan itu yang sekarang sering terjadi, hanya diambil sebagian saja dan sebagian ini dilebih-lebihkan sehingga jadi. Saya lagi deg-degan soal chat porno loh. Kenapa saya deg-degan chat porno? Kita kan suka bercanda. Misalnya kita mau pulang nih, saya akan tuliskan gitu ya, mau pulang nih gitu kan. Yang lain pada tidur dong. Itu termasuk ya. Tergantung dipotongin. Makanya itu dipotong-potong. Begitu padahal sama istri gitu kan. Yang lain pada tidur dong. Kita mau pulang nih, begitu kan. Apakah itu termasuk kejahatan nggak Mas Roy ya? Makanya itu. Jadi orang tuh harus melihat pelajaran dari ini kan, orang harus melihat utuh dan harus tahu bagaimana background sebelumnya. Kalau enggak, ya bisa dibuat salah. Jadi makanya kadang-kadang saya juga kasihan kalau ada orang-orang yang kemudian digunakan ya
pakar-pakar yang digunakan untuk membelokkan itu. Bunda kalau mau sampaikan Bang Leo silahkan. Ini kita bebas saja. Silakan. Iya. Bang. Aku mau dengar Bang Lius, tadi aku pergi sebentar. Oh, Aku kan penggemar beliau dia. sangat fair. Beliau nih ya, saya sedikit ya saya sampaikan Bang Lius ya. Bang Lius bilang begini, jangan begitulah Ya. Pak Presiden. Yang dukung Bapak ya, yang rivalnya sudah Iya, menjadi yang sudah dukung menjadi Bapak. pendukungnya. Dan kita pun ikut apa kata mantan yang kita dukung di awal itu Pak Prabowo. Kenapa kita mesti begini? Ya, kayaknya begitu. Sekarang lembaga survei juga udah masangin lagi, daripada susah-susah kan, udah dipasangin lagi kan, udah diakurin lagi. Ya pokoknya di tangan Pak Jokowi lah. Kalau ini mau diterusin panjang, ya panjang dan melelahkan. Apa betul Pak di tangan beliau Pak? Buktinya beliau menolak impor tapi masuk tuh. Ya kan beliau presiden, punya Beliau kuasa. nggak ingin 3 periode, tiba-tiba ada survei tuh gitu yang menunjukkan apa betul di tangan beliau semua. Saya berkeyakinan karena presiden ini kuasanya very powerful. Very Nah, powerful. benar dia ganti. Dia pasang orang-orang bagus, bukan yang cuma jilat-jilat, bukan yang kasih informasi yang salah. Cepat nih bangkit. Nah untuk itu dialog. Negeri ini berdiri ini karena dialog. Isinya kan sama dari dulu. 75 tahun lalu kan isinya sama. Ada kelompok ini. Tadi. Ajak dialog. Pengasuhan dengan cara dialog. Jadi dialog ujungnya tuh dialog sebenarnya. Iya Bun. Jadi kalau ini dilihat oleh Pak Jokowi, bagus sekali. Ulang tahunnya sama saya 21 Juni. Oh gitu. Tapi kalau jadi orang tua gitu, kalau kita lihat dari cara orang mengasuh, sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah cinta dan kasih sayang yang sejati. Karena itu yang dibutuhkan oleh sang pemilik kedaulatan, yaitu rakyat. Rakyat itu butuh cinta, butuh kasih sayang yang tulus, yang suci, yang sejati. Jadi kalau itu bisa diberikan, itu luar biasa. Artinya akan ada bakti tadi, akan ada bakti dari rakyat kepada ayahnya ya, sebagai ayah. Nah, cuma banyak orang tua zaman sekarang, ini saya lihat orang tua ya, ngasuh anaknya di tangannya dia, waktu dia punya, ilmu dia punya, harta dia punya, tapi dia dengerin orang lain. Udah tuh, anak kamu nakal tuh. Gebukin tuh anak nakal. Padahal gebuk nggak boleh, tapi dia gebukin anaknya tuh. Pakai tangan orang lain. Dia dibilangin sama orang lain, dia ikutin aja orang lain. Di rumah kamu ini berasnya jelek nih, gitu. Ayo nih, ambil beras dari sana. Orang lain, padahal dia bisa baca, dia bisa dia punya kuasa, dia punya, makanya itu jadi ayah itu mesti punya pendapat sendiri gitu, yang memang berbasis kepada tadi dialog tadi. Cinta, berbasis cinta, kasih sayang yang tulus, murni, sejati gitu. Adakah cinta kau rasakan dapat memberikan segalanya, kasih sayang, keindahan, bukankah cinta telah cukup untuk cinta? Kita akhiri teman-teman sekalian, keindahan ini nggak bisa kita perpanjang karena waktu sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Boleh jadi ini tayangan yang paling menarik selama ini. Siapa lagi kalau bukan dihadiri oleh orang-orang yang independensinya tidak diragukan sama sekali. Pak Lius, Mas Roy Suryo, Pak Slamet, dan Bunda Neno. Saya Haikal Hasan pamit. Kita ketemu lagi Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau rasakan dapat berikan segalanya, kasih sayang, keindahan, bukankah cinta telah cukup untuk cinta? Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.